Terimalah salam buis dari saya, Sotihotu Namo Buddhaya. Sebelum mulai sesi ini, alangkah baiknya untuk kita membacakan Paritawandana bersama-sama yang akan saya pimpin. Teman-teman dimohon untuk bersikap anjali ya. Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sebagai warga negara Indonesia, tentu saja kita mengetahui ada 6 agama yang diakui Indonesia. Belum termasuk pula kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh masyarakat adat. Perbedaan-perbedaan yang ada seharusnya menjadikan kita menjadi lebih gemar untuk berlatih toleransi satu sama lain, bukannya menjadi alasan untuk berseteru. Sang Buddha sendiri pernah bersabda dalam Dhammapada Yamaka Waga, syair 6 yang berbunyi, sebagian orang tidak mengetahui bahwa dalam pertengkaran mereka akan binasa, tetapi mereka yang dapat menyadari kebenaran ini akan segera mengakhiri semua pertengkaran. Dari syair tersebut, kita mengerti bahwa Sang Buddha sendiri telah mengajarkan kita bahwa kita sebisa mungkin harus menghindari pertengkaran. Kesadaran akan kemajemukan tidak hanya dilandasi oleh perasaan suka atau tidak suka, melainkan sebuah kewajiban bagi seluruh umat Buddha untuk menjalani hidup bertoleransi. Kita sebagai umat Buddha harus mengambil pedoman kepada Raja Asoka, di mana Raja Asoka terkenal sebagai raja yang bijaksana dan toleransinya sangat tinggi. Raja Asoka tidak pernah menghina atau menjelek-jelekkan agama lain. Oleh karena itu, umat Buddha harus berpegang teguh dengan pedoman dari Sang Buddha untuk menjalankan hidup yang penuh toleransi. Ajaran tentang kerukunan dan toleransi yang diajarkan oleh Sang Buddha tidak hanya dari konsep teoritis saja, tetapi juga harus dilaksanakan dengan praktik nyata. Jika kita melaksanakan hidup dengan penuh kerukunan sehari-hari, akan banyak manfaat yang dapat kita peroleh. Dalam hal ini, jelaslah tidak terdapat kata tidak untuk kerukunan bagi umat Buddha. Pada prinsipnya, agama Buddha selalu mengajarkan umatnya untuk membebaskan diri dari penderitaan. Secara universal, ajaran Sang Buddha juga mengajarkan kepada semua makhluk untuk hidup berbahagia. Hal ini juga tampak pada setiap akhir pembacaan doa terdapat frasa Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata yang berarti semoga semua makhluk hidup berbahagia. Dalam hal ini, sangat jelas bahwa Sang Buddha mengharapkan semuanya hidup rukun dan bahagia tanpa adanya pertengkaran-pertengkaran. Konsepsi ini juga memberikan peluang untuk terciptanya kerukunan antar umat beragama. Dengan dasar ajaran cinta kasih atau metta dan kasih sayang atau yang disebut karuna, Sang Buddha sendiri mengajarkan kepada kita untuk saling menerima perbedaan yang ada. Dalam hal ini, terpancar bahwa agama Buddha sendiri selalu mengajarkan kepada umatnya untuk menerima orang-orang lain atau golongan-golongan lain yang berbeda dari luar dirinya untuk hidup bersama dan bermasyarakat. Lantas, bagaimana sih sikap kita sebagai mahasiswa untuk menerapkan ajaran-ajaran Sang Buddha tentang kerukunan antar umat beragama dan toleransi? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa kita tinggal di negara Indonesia yang merupakan negara multikultural dan memiliki banyak perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini, perbedaan religi. Adanya perbedaan yang ada seharusnya
tidak menjadi halangan bagi kita untuk bersosialisasi, berinteraksi, dan bermasyarakat. Tembok-tembok penghalang yang mengkotak-kotakkan perbedaan ini seharusnya sudah tidak ada lagi. Yang kedua, seperti yang teman-teman sudah ketahui dari pelajaran pendidikan kewarganegaraan selama bangku sekolah, teman-teman pasti sudah tidak asing dengan istilah menghormati agama lain. Nah, dalam hal ini, kita tidak boleh mengejek atau mengolok-olok apapun yang berkaitan dengan agama atau kepercayaan seseorang. Mungkin dalam hal peribadatan atau hal-hal yang berhubungan dengan agama tersebut tidak sepatutnya untuk menjadi bahan bercandaan bagi teman-teman. Mungkin hal-hal tersebut akan membuat teman-teman dari agama lain merasa tersinggung atau sakit hati. Nah, sebaiknya kita harus menghindari hal-hal tersebut. Selanjutnya, kita tidak boleh memaksakan pandangan kita terhadap hal-hal yang dipercaya oleh umat agama lain. Meskipun hal-hal tersebut misalnya bertentangan dengan apa yang kita ketahui dan kita yakini. Sebaiknya jika terjadi hal seperti itu, kita tidak boleh untuk mengutarakan secara langsung kepada teman yang beragama lain tersebut bahwa kita tidak setuju dengan apa yang mereka anut, karena hal tersebut bisa menyakiti mereka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Besar harapan saya kepada kita semua agar kita semua menjadi pribadi yang lebih baik lagi, terutama dalam aspek toleransi. Adanya toleransi yang tinggi yang di tengah-tengah masyarakat Indonesia ini tentu saja akan membuat negara kita tercinta Indonesia akan semakin maju. Akhir kata, saya tutup dengan Parita Wardana. Teman-teman harap bersikap anjali. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.